Dalam perlawanan Kesultanan Goa terhadap VOC, berikut adalah beberapa latar belakang perlawanan itu terjadi. Yang pertama, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. VOC juga melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opo, yang merupakan pelabuhan perdagangan internasional yang berada di pesisir Sulawesi Selatan. Karena untuk menghadapi tindakan VOC yang sewenang-wenang, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di sisi lain, VOC menggunakan politik divide and impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bone. Arung Palaka dari Kesultanan Bone sendiri menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Goa dan merebut kembali kemerdekaan Bone. Di sini saya akan menjelaskan tentang datangnya VOC ke Sulsel. Belanda baru mengetahui pentingnya pelabuhan Goa setelah kejadian di dekat perairan Malaka, di mana pihak Belanda merampas kapal milik Portugis yang ternyata memiliki seorang awak kapal Makassar. Dari orang Makassar inilah Belanda mengetahui bahwa Pelabuhan Goa merupakan pelabuhan transit bagi kapal-kapal yang melayar ke Maluku. Pada saat itu, Belanda berkesimpulan bahwa Pelabuhan Goa sangat strategis karena terletak antara Malaka dan Maluku. Oke. Jadi begitu ya penjelasan tentang datangnya baterai ini. Datangnya VOC ke Sulsel. Nah, kita lanjut jalannya perlawanan Goa terhadap VOC. Oke. Perlawanan Goa terhadap VOC berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah perang antara Goa dan VOC yang dibantu oleh Bone, dan tahap kedua adalah perang antara Goa dan Bone yang dibantu oleh VOC. Jadi gitu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Pada 24 Oktober 1666, Angkatan Laut VOC berangkat ke Makassar di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara. Di sini saya akan membaca di tahap pertama. Nah, dimulai dari tahun 1666, force di bawah J.C. Spelman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bone. Di bawah pimpinan Arung Palaka, pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan. Pasukan Goa bertahan di benteng Sompa Opo, benteng dengan dinding setebal 2 meter dan tinggi sekitar 5 meter, serta dilengkapi dengan meriam-meriam besar. Namun, akhirnya benteng Somba Opo jatuh ke tangan musuh pada tanggal 12 Juni 1667. Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri ke pedalaman Sulawesi Selatan. Tak menyerah, mereka melakukan perlawanan gerilya. Di tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bonggaya dengan Foch. Nah, berikut perjanjian Bonggaya. 1. Foch diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, semua orang asing diusir dari Goa, kecuali Foch. Yang ketiga, Goa mengganti biaya kerugian perang. Yang kelima, beberapa wilayah kekuasaan Goa diserahkan kepada Foch. Sekian, terima kasih. Baik, ada pula tahap kedua. Dimulai dari tahun 1668, Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian Bonggaya yang sangat merugikan Goa. Ia kembali mengumpulkan pasukan dan melakukan perlawanan terhadap VOC dan Bone. Pada tahun 1669, Arung Palaka menyerang benteng Somba Opo dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan.
Arung Palaka dapat menaklukkan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Akhirnya perlawanan Goa terhadap VOC berakhir dengan kekalahan Goa. Kerajaan Goa kehilangan sebagian besar wilayahnya dan menjadi bawahan VOC, sedangkan Bone menjadi sekutu VOC dan mendapatkan beberapa wilayah bekas Goa. Baiklah, masuk ke bagian dampak perlawanan Kesultanan Goa terhadap VOC. Perlawanan Goa terhadap VOC memiliki dampak yang signifikan bagi sejarah Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur. Berikut beberapa dampak yang dapat disebutkan. Yang pertama, menunjukkan tekad dan semangat perlawanan terhadap penjajah asing. Perlawanan ini menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan lain. Yang kedua, mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa yang sebelumnya merupakan kerajaan terbesar dan terkuat di wilayah tersebut menjadi kerajaan yang lemah dan tunduk kepada VOC. Sedangkan Bone yang sebelumnya merupakan kerajaan bawahan Goa menjadi kerajaan yang berkuasa dan bersekutu dengan VOC. Yang ketiga, mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia Timur. Kerajaan Goa yang merupakan pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut mengalami kemunduran akibat perang dengan VOC. Sedangkan Bone yang merupakan kerajaan baru memeluk Islam mendapatkan dukungan dari VOC untuk mengembangkan agama tersebut.